Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang pengembara yang melakukan perjalanan yang panjang dan jauh, pastilah ia senantiasa membawa perbekalan, baik berupa makanan, minuman, harta, atau apapun yang dibutuhkan selama perjalanan. Membawa perbekalan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keselamatan, agar selamat dari kelaparan, kehausan, juga selamat dari keletihan yang sangat selama perjalanan hingga sampai ke tujuan akhir. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah, sejatinya kita hanyalah seorang pengembara di dunia ini. Kita hanya singgah sementara di bumi yang Allah Azza wa Jalla karuniai ini. Sebagai seorang muslim, tujuan akhir kita adalah surganya Allah. Dan untuk sampai ke sana dengan selamat, seyogianya kita menyediakan perbekalan dengan sebaik-baiknya perbekalan, yakni dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kalian kepada perbuatan yang buruk dan yang keji, dan mengatakan terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Setan senantiasa dan akan selalu berusaha menyesatkan manusia. Dan setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Dan dari langkah-langkah tersebut ada 4 pintu utama sebagai pembuka kepada maksiat yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Imsaku fudulin nadhari wal kalami wa ta'ami wa mukhalatatin nas." Hendaknya menjaga diri dari pandangan yang tak bisa dijaga, banyak bicara, banyak makan, kemudian juga banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menggoda manusia dan jalan setan untuk mencapai tujuannya, yakni menyesatkan Bani Adam. Kemudian pandangan yang tak bisa dijaga disebutkan pertama, karena dari langkah inilah, dari pintu inilah banyak sekali manusia terlena sehingga membuat setan lebih mudah untuk menguasai. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan rincian penjelasan dari 4 pintu setan yang barusan disebutkan. Yang pertama adalah banyak memandang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Al-ayah. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dan kemaluan kita. Dan ini tidak hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki saja. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kaum perempuan agar senantiasa dan selalu menjaga pandangan dan kemaluan-kemaluannya. Di zaman sekarang, hampir semua orang memiliki media sosial yang dimana kita mengetahui banyak sekali di dalamnya muda-mudi, perempuan, laki-laki yang menampakkan, mengumbar auratnya di Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Sebagai seorang mukmin, tentu kita ingkar terhadap perbuatan tersebut, dan juga sepatutnya kita memalingkan, menjaga pandangan kita dari fitnah-fitnah tersebut, karena dengan banyak memandang akan mengantarkan orang kepada perbuatan zina,
Dalam hadis disebutkan, fal ainani zinahuma an-nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Hadis riwayat Muslim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak bicara. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau hidung mereka melainkan dengan sebab lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Lisan-lisan mereka yang tidak mereka jaga, lisan-lisan mereka yang senang mencaci maki, senang membuat fitnah, juga senang menggibah. Maka ikhwan fillah, mari kita sama-sama menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan keji dan juga perkataan yang dapat membuat kita menyesal di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga adalah banyak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tempat yang paling buruk, paling jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukuplah keturunan Adam mengonsumsi apa yang dapat menegakkan tulangnya. Apabila menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lainnya untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak makan akan menghantarkan orang kepada makan harta haram. Tidak peduli bagaimana ia mendapatkan harta, yang penting harta didapatkan dengan cara apapun. Dengan melakukan kezaliman kepada orang lain, melakukan goror, hingga melakukan riba. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dziban li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Summa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Kemudian poin yang keempat dan yang terakhir adalah banyak bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung pada teman karibnya, maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ditakutkan adalah bergaul yang malah mendapatkan racun, seperti berteman karib dengan ahli bid'ah atau orang sesat yang menjadikan bid'ah sebagai sunnah, atau sunnah menjadi bid'ah yang menjadikan perbuatan baik menjadi kemungkaran, atau kemungkaran menjadi perbuatan baik. Maka ikhwan fillah, sekali lagi mari kita sama-sama memperhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kita selama di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.